Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Bidan Pawestri. Nama Ibu siapa ya? Ibu A. Oh iya, Bu. Ngomong-ngomong, maksud dan tujuan Ibu datang ke sini untuk apa ya? Apa yang bisa saya bantu, Bu? Begini Bu Bidan, mulai tadi pagi saya merasakan nyeri dan kram yang sangat pada bagian punggung bawah. Itu kenapa ya Bu? Rasa nyeri dan kram yang berlebihan yang Ibu alami mungkin saja disebabkan karena Ibu merasa cemas, takut kalau dilihat dari besarnya perut Ibu sudah mendekati persalinan. Apakah betul, Ibu? Iya Bu Bidan, kehamilan saya sudah 9 bulan. Apalagi ini kan kehamilan pertama saya. Saya sangat takut Bu untuk menghadapi persalinan saya. Belum persalinan saja rasanya nyeri seperti ini, apalagi waktu persalinan. Iya, Ibu, tidak usah merasa takut. Ada beberapa cara yang dapat Ibu lakukan untuk mengurangi rasa nyeri tersebut. Nanti Ibu bisa mencari posisi yang Ibu rasa nyaman. Pijatan atau sentuhan dari pasangan Ibu akan membantu Ibu untuk merasa tenang. Kehadiran dan dukungan dari pasangan atau orang yang sangat Ibu percaya sangat membantu Ibu dalam menghadapi proses persalinan. Dan yang penting, teknik pernafasan yang tepat untuk mengurangi rasa sakit saat persalinan. Ikuti saya ya, Bu ya. Tarik nafas dalam-dalam, teratur, lalu hembuskan melalui mulut Ibu. Wah, bagus sekali Ibu melakukannya dengan baik. Terima kasih Bu. Bu Bidan, saya kan sebentar lagi mau bersalin, tapi saya masih belum mengerti Bu persalinan itu apa. Persalinan itu adalah proses yang alamiah loh, Bu. Tapi meskipun persalinan merupakan proses yang alamiah, tidak semua ibu bersalin mampu untuk beradaptasi dengan persalinan, terutama pada kala pembukaan, yang biasanya menimbulkan rasa nyeri yang hebat. Kalau ibu merasakan nyeri saat persalinan, apa yang akan ibu lakukan? Melakukan teknik pernafasan sesuai yang Ibu Bidan ajarkan tadi. Seperti apa, Ibu? Baik, Ibu, oleh karena itu dilakukan asuhan persalinan, Bu, yang punya tujuan untuk memberikan asuhan yang memadai selama persalinan dalam upaya mencapai pertolongan yang bersih dan aman dengan memperhatikan aspek sayang ibu dan bayi. Oh, begitu ya Bu Bidan. Benar nggak sih Bu, kalau ketuban pecah itu merupakan tanda-tanda persalinan? Benar, Ibu, ketuban pecah merupakan salah satu tanda persalinan. Selain ketuban pecah, ada tanda-tanda lain seperti rasa sakit akibat kontraksi yang datang lebih kuat, sering, dan teratur. Keluarnya lendir bercampur darah, perasaan ingin sering atau susah kencing. Ini diakibatkan karena kandung kemih ibu tertekan oleh bagian janin. Wah, banyak ya Bu tanda-tanda persalinan itu. Penyebab persalinan itu apa ya Bu? Dengan demikian, dengan semakinnya tua kehamilan, maka otot-otot rahim meregang, yang diakibatkan meningkatnya hormon oksitosin sehingga timbulnya kontraksi untuk mengeluarkan janin. Apa Ibu sudah mengerti? Mengerti Bu. Bu, saya rencana insya Allah saya akan melahirkan normal. Sebenarnya persalinan normal itu seperti apa ya Bu? Amin. Persalinan normal dibagi menjadi 4 tahapan. Setiap tahap disebut kala. Kala 1 pada persalinan dimulai sejak terjadinya kontraksi sampai pembukaan lengkap. Pada persalinan anak pertama seperti ibu biasanya lama, memakan waktu cukup lama, kurang lebih 10-12 jam. Gejala dan tanda-tanda kala 2 atau proses kelahiran adalah pembukaan yang lengkap. Ada rasa ingin meneran saat terjadi kontraksi. Ada dorongan pada vagina atau rektum dan meningkatkan pengeluaran lendir dan darah. Proses ini biasanya berlangsung 2 jam pada kelahiran anak pertama. Pada kala pengeluaran janin terjadi tekanan otot-otot dasar panggul yang menimbulkan rasa mengedan. Dengan adanya kontraksi, ibu dipimpin untuk mengedan, maka lahir kepala diikuti oleh seluruh bagian badan janin. Komplikasi yang timbul pada kala ini adalah gawat daruratan janin, persalinan lama, tanda-tanda lilitan tali pusat. Sampai di sini ibu sudah mengerti? Ya Bu, ternyata melahirkan memakan waktu yang lama ya Bu. Apalagi kelahiran anak pertama seperti saya.
Terus skala 3 dan 4 itu apa ya, Bu? Bukannya bayi sudah lahir? Kan temennya belum keluar, Bu. Temen, Bu, maksudnya dirinya ya, Bu? Yang dimaksud itu ari-ari ya, Bu ya. Di skala 3 terjadi pengeluaran ari-ari yang biasanya 6 sampai 15 menit setelah bayi lahir. Keluarnya spontan atau dibantu dengan tekanan pada perut ibu. Nah, pada kala ini juga mungkin terjadi komplikasi ibu seperti perlukaan pada jalan lahir, pendarahan karena tidak ada kontraksi. Saya takut, Bu Bidan, ternyata setelah melahirkan itu masih ada resiko yang bisa saya alami. Tenang Ibu, di kala 4 dari saat lahirnya ari-ari sampai 2 jam setelah melahirkan, keadaan ibu masih diperhatikan sehingga resiko komplikasi bisa ditangani. Oh, syukurlah, ternyata tidak seseram yang saya bayangkan. Selain evaluasi, setelah melahirkan ada juga ibu asuhan sayang ibu yang diberitahukan pada ibu sebelum dan sesudah persalinan, seperti menyarankan ibu untuk ditemani keluarga atau suami seperti yang saya jelaskan tadi, menghargai dan memperbolehkan keputusan ibu seperti ibu A ingin melahirkan secara normal atau ingin menggunakan perawatan secara tradisional selama tidak merugikan bagi ibu. Menyarankan ibu untuk memberikan ASI kepada anak ibu segera setelah anak ibu lahir. Rencana mau ASI eksklusif tidak, Bu? Anak pertama loh, Bu. Pasti dong, Bu. Saya ingin memberikan yang terbaik buat anak saya. Tadi Ibu menyinggung sedikit tentang posisi yang nyaman saat meneran. Apa saja posisi itu, Bu? Wah, Ibu A masih mengingat penjelasan saya. Posisi yang baik untuk mengurangi rasa nyeri yang hebat adalah posisi jongkok. Nah, mungkin ini adalah posisi yang sesuai untuk ibu. Kalau ibu merasakan nyeri punggung saat persalinan, posisi merangkak atau miring ke kiri sangat dianjurkan. Ada juga posisi setengah duduk. Kalau posisi ini sering kali nyaman bagi ibu dan ibu bisa beristirahat di antara kontraksi. Posisi setengah duduk ini punya keuntungan lebih, yaitu memudahkan melahirkan kepala bayi. Wah, banyak ya, Bu Bidan, posisi saat mengeran itu. Oh iya Ibu, pada kala 2 ada persalinan, ada beberapa hal yang dianjurkan, yaitu yang pertama, ibu harus buang air kecil dulu Ibu A untuk menghindari perlukaan pada saluran kemih ibu. Dan Ibu A dianjurkan untuk meneran sesuai dengan dorongan alamiah. Jangan pernah menahan nafas saat meneran, Bu. Bernafas secara teratur dan beristirahat di antara kontraksi. Oke, Bu Bidan, saya akan segera memberitahukan kepada petugas kalau saya atau bayi saya mengalami salah satu dari tanda-tanda berbahaya tersebut. Benar Bu A, penanganan yang segera dapat mengurangi akibat dari bahaya tersebut. Terima kasih, Bu, atas informasinya yang Ibu berikan. Sama-sama Bu, semoga bermanfaat untuk Ibu. Sangat, Bu, informasi yang Ibu berikan akan sangat berguna. Saya pulang dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Iya Bu, waalaikumsalam. Terima kasih Bu, hati-hati. Ya, Bu.